Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikar Sita dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi mengenai ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Terdapat dua perspektif ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Poin pertama, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Dan poin kedua, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Menurut Benjamin S. Bloom DKK, tahun 1956, hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Baik, untuk domain yang pertama yaitu domain kognitif atau kognitif domain. Domain ini memiliki 6 jenjang kemampuan, yaitu pertama pengetahuan atau knowledge, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, prinsip, fakta, atau istilah tanpa harus mengerti dan dapat menggunakannya. Kemudian yang kedua adalah pemahaman atau comprehension, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan guru dan dapat memanfaatkannya tanpa harus menghubungkannya dengan hal-hal lain. Kemampuan ini dijabarkan lagi menjadi 3, yakni menerjemahkan, menafsirkan, dan mengekstrapolasi. Yang ketiga, penerapan atau application, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara, ataupun metode, prinsip, dan teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Yang keempat, analisis atau analysis, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentuknya. Kemampuan analisis dikelompokkan menjadi 3, yaitu analisis unsur, analisis hubungan, dan analisis prinsip-prinsip yang terorganisasi. Kemudian yang kelima adalah sintesis, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menggabungkan berbagai faktor. Yang keenam, evaluasi atau evaluation, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengevaluasi situasi, keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian untuk domain yang kedua adalah domain afektif. Dalam buku yang ditulis oleh Cradwell, Bloom dan Masia 1973, domain afektif diartikan sebagai perilaku yang berkaitan dengan emosi seperti perasaan, nilai, apresiasi, antusiasme, motivasi, dan sikap. Domain afektif terdiri atas beberapa jenjang kemampuan. Yang pertama, kemauan menerima atau receiving, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk peka terhadap eksistensi fenomena atau rangsangan tertentu. Kemudian yang kedua, ada kemauan menanggapi atau menjawab, responding, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk tidak hanya peka pada suatu fenomena, tetapi juga bereaksi terhadap salah satu cara. Penekanannya pada kemauan peserta didik untuk menjawab secara sukarela, membaca tanpa ditugaskan. Kemudian yang ketiga ada menilai atau valuing, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menilai suatu objek, fenomena, atau tingkah laku tertentu secara konsisten. Yang keempat ada organisasi atau organization, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menyatukan nilai-nilai yang berbeda, memecahkan masalah, membentuk suatu sistem nilai. Untuk domain yang terakhir yaitu domain psikomotor atau psikomotor domain, yaitu kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian-bagiannya, mulai dari gerakan yang sederhana sampai dengan gerakan yang kompleks. Kata kerja operasional yang digunakan harus sesuai dengan kelompok keterampilan masing-masing, yaitu yang pertama, muscular or motor skill, yang meliputi mempertontonkan gerak, menunjukkan hasil, melompat, menggerakkan, menampilkan. Kemudian yang kedua ada manipulation of materials or objects, yang meliputi mereparasi,
menyusun, membersihkan, menggeser, memindahkan, dan membentuk. Kemudian yang ketiga ada neuromuscular coordination yang meliputi mengamati, menerapkan, menghubungkan, menggandeng, dan memadukan. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, guru dan peserta didik, serta sistem penilaian itu sendiri. Secara keseluruhan, ruang lingkup evaluasi pembelajaran ada 3 program pembelajaran yang meliputi pertama, tujuan pembelajaran umum atau kompetensi dasar, yaitu target yang harus dikuasai peserta didik dalam setiap pokok bahasan atau topik. Kemudian yang kedua ada isi atau materi pembelajaran, yaitu isi kurikulum yang berupa topik atau pokok bahasan dan subtopik atau subpokok bahasan beserta rinciannya dalam setiap bidang studi atau mata pelajaran. Isi kurikulum tersebut memiliki 3 unsur, yaitu logika atau pengetahuan benar salah berdasarkan prosedur keilmuan, kemudian etika, baik buruk, dan estetika, keindahan. Yang ketiga, metode pembelajaran, yaitu cara guru menyampaikan materi pelajaran seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah, dan sebagainya. Yang keempat, media pembelajaran, yaitu alat-alat yang membantu untuk mempermudah guru dalam menyampaikan isi atau materi pelajaran. Yang kelima, sumber belajar, yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Yang keenam, lingkungan, terutama pada lingkungan sekolah dan juga lingkungan keluarga. Yang ketujuh, proses penilaian dan hasil belajar, baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Kemudian ada proses pelaksanaan pembelajaran. Terdapat 3 poin. Yang pertama ada kegiatan yang meliputi jenis kegiatan, prosedur pelaksanaan setiap jenis kegiatan, sarana pendukung, efektivitas dan efisiensi, dan sebagainya. Yang kedua ada guru, terutama dalam hal menyampaikan materi, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, menyiapkan alat-alat dan perlengkapan yang diperlukan, dan sebagainya. Untuk poin terakhir, ada peserta didik, terutama dalam hal peran serta peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan bimbingan, kemudian memahami jenis kegiatan, mengerjakan tugas-tugas, dan sebagainya. Hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran ini baik untuk jangka pendek, sesuai dengan pencapaian indikator, jangka menengah, sesuai dengan target bidang masing-masing studi atau mata pelajaran, dan jangka panjang setelah peserta didik terjun ke masyarakat secara langsung. Baik, itu tadi pemaparan mengenai materi ruang lingkup evaluasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.